Malah lalu 17 tahun pelayanan anak maksudnya 17 tahun saya pelayanan, lalu kuliah lagi mulai dari tahun 2023 dan puji Tuhan baru selesai sidang tesis, saya ngambil S2 di STTB Bandung. Itu sedikit perkenalan, istri saya orang Jawa, Pengging Boyolali, beribadah di GKI Bajem Pengging, ya. Itu istri saya dari Boyolali. Saya sekarang di Jakarta, tapi nanti akhir tahun akan pindah ke Boyolali. Jadi akan stay di Jawa Tengah. Itu sedikit perkenalan kakak-kakak. Saya akan langsung mulai izin share screen. Saya akan berbagi malam hari ini sebuah materi. Saya beri judul Teknik Cerita Kreatif. Oke, apakah terlihat kakak-kakak? Boleh kasih jempol kalau slide saya terlihat. Terlihat ya? Baik. Saya berasumsi juga kakak-kakak sudah mendownload beberapa hal yang saya minta tolong untuk di-download dan kita akan pelajari satu persatu. Ya, ini saya akan cukup banyak bahas tentang alat peraga kakak-kakak ya. Jadi dalam teknik bercerita kreatif itu secara umum memang penting banget untuk kita menggunakan objek lesson dalam kita mengajar. Nah, saya pengen tanya dulu, berapa banyakkah kakak-kakak yang ada di Zoom ini yang mengajar firman Tuhan ke anak-anak? Boleh kasih jempol atau love ya. Oke, Lausek Sally, kemudian Lausek Feni, Lausek Tabita, Lausek Rita juga. Oke, ada lagi? Oh, Lausek William juga ngajar ya. Mantap. Adakah yang ngajar tapi jarang-jarang tapi mau coba ngajar ya, mau mau rutinkan sebagai pengajar? Adakah boleh respon? Yang lain yang tidak resen, apakah juga belum pernah mengajar begitu, kakak-kakak? Ada, oke, Kak Safi, Lausa Arifin, Lausa Evi, Lausa Jessica, Natalia, Yohanes, Gabriel, apakah ngajar? Mengajar also. Ngajar semua berarti ya. Ada yang mungkin baru mau ngajar juga. Nah, materi ini sangat bermanfaat buat kita semua berarti ya. Saya berharap ini justru jadi semangat buat kita. Oke, saya akan lanjut. Nah, saya akan membagi kepala atau payung dari materi malam hari ini yaitu alur bercerita ya. Alur bercerita lalu di dalamnya nanti akan ada teknik-teknik bercerita dan saya berharap kita akan banyak praktek Kak. Ya di kurang lebih 2 jam ini kita akan banyak praktek. Saya juga tidak mau berbicara sendiri, saya butuh belajar juga dari kakak-kakak yang ada malam hari ini, langsung ada malam hari ini. Nah, secara umum, langsung saya membagi 3 poin di malam hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang pembukaan, opening, ya. Nah, biasanya kalau kita bercerita, kita membawa firman, itu tidak lepas dari yang pertama pembukaan, ya. Pembukaan ini jadi sesuatu yang penting banget. Kemudian saya akan nanti bahas isinya, lalu saya akan bahas penutup. Ya, ini jadi pokok pikiran kita, highlight kita atau payung kita malam hari ini. Jadi ada pembukaan firman tentunya, lalu kemudian isi dalam proses kita berbagi firman Tuhan tersebut, lalu penutup. Nah, langsung Aglis, apakah sama Kak Hendra sudah belajar juga tentang penggalian Alkitab minggu lalu? Sudah ya? Iya, ada Kak, ada. Oke, jadi ini sangat nyambung kakak-kakak ya. Iya. Setelah kita menggali, meramu. Nah, ini proses kita membuat alurnya kakak-kakak. Atau yang saya bilangnya alur poin cerita, ya. Dan itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Kita maju ya, kakak-kakak. Kita akan mulai bahas yang pertama, yaitu pembukaan, opening. Nah, kalau ada kakak-kakak yang relate sama statement saya, boleh ngangguk-ngangguk, boleh juga kasih love ya. Walau saya William udah ngangguk-ngangguk. Biasanya kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu atau para pengajar, itu pembukaannya paling sering saya temukan ini satu. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Terus kalau ada anak-anak yang belum makan dan bilang, Kak, saya belum makan. Apakah kakak kasih makan? Tentu tidak. Jadinya kita terjebak kepada kebiasaan.
yang mungkin turun temurun waktu kita dapat di guru sekolah minggu kita yang dulu. Juga ada, saya bukan shalomnya yang bermasalah, ya. Shalom harus justru. Tapi setelah shalomnya itu ketebak sama anak. Yang kedua, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Abraham. Ada yang tahu siapa Abraham? Ya nggak tahu lah kak, karena kan kakak yang cerita dan kurikulum yang ada. Kakak nanya ke anak, kalau ada anak yang misalnya jawab, tahu kak, terus kita nggak lanjut cerita kak, nggak mungkin kan? Jadi akhirnya itu berulang-ulang. Saya pernah juga ketemu ada guru yang begini, adik-adik, ada yang kenal siapa Ananias dan Safira? Nggak ada yang kenal kak, beda tahun lahirnya juga jauh banget itu ya, kakak-kakak ya. Jadi yang saya temukan adalah ada banyak guru sekolah minggu pembukaannya itu template kak, sesuatu yang berulang-ulang dilakukan karena kakak itu dapat dari pengajar yang sebelumnya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, kita belum tahu alternatif kreatif apa yang kita bisa lakukan di dalam pembukaan ini. Ya, ada juga yang saya temukan kakak-kakak yang melabel anak atau mengancam anak waktu di pembukaan. Adik-adik, kakak mengajar ya. Kalau nggak ada yang kalau ada yang ribut nggak dengar kakak, berdosa kamu. Tuhan nggak suka. Tuhan benci kalian yang ribut-ribut. Waduh, saya kalau ada di kelas itu ya kak, saya sedih banget. Karena saya gaya belajarnya itu saya kinestetik. Saya nggak bisa diam, kadang saya ngomong kak, ya. Jadinya akhirnya kita perlu perbaiki-perbaiki nih bagian pembukaan. Nah, saya akan mulai dengan paradigma dulu kakak-kakak. Dalam pembukaan itu harus sesuatu yang wow. Sesuatu yang kita sendiri dalam prosesnya itu mengejutkan buat anak-anak. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Pemimpin pujian atau liturgi sudah selesai, kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, saya masuk dengan kepanikan. Adik-adik, kalian lihat charger Kak Medi nggak? Aduh, charger Kak Medi nggak ada. Adik William, kamu lihat nggak charger Kak Medi? Nggak lihat. Aduh, adik William nggak lihat. Adik Feni lihat nggak charger Kak Medi? Tadi di bawah meja, Kak. Di bawah meja. Aduh, coba aku cek dulu di bawah meja. Nggak ada di bawah meja. Adanya tisu adik Feni. Nggak ada. Aduh, di mana handphone aku? Adik adik Ruth lihat nggak charger Kak Medi? Wah, adik Ruth nggak lihat juga. Aduh, sedih banget nih adik-adik. Charger itu penting karena handphone aku sudah lowbat. Hah? Adik-adik, chargernya ketemu adik-adik, puji Tuhan. Karena chargernya memang ada di depan Kak Medi. Adik-adik, adik-adik, bayangkan ya, dari sedih, tiba-tiba aku happy menemukan charger aku. Wah, adik-adik, Kak Medi jadi ingat. Nah, ini kalimat jembatan. Kak Medi jadi ingat. Ada cerita perumpamaan. Ada seorang bapak, dia mencari seekor dombanya yang hilang. Oh, mungkin dalam proses dia cari dia sedih. Udah hitung 99, yang satu tidak ada. Ah, apa yang terjadi? Mari kita lihat firman Tuhan. Langsung masuk ke firman Tuhan. Dan itu kakak-kakak dalam prosesnya ada sesuatu yang menarik. Karena pertama, kakak-kakak boleh catat. Dalam proses kakak membuka cerita firman, kakak memaksimalkan public speaking. Apa yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking adalah ilmu yang dipakai di dunia umum, dalam dunia komunikasi. Ketika kita berbicara di depan audiens, public speaking, berbicara di depan umum, termasuk di depan anak-anak. Ada intonasi, boleh dicatat. Ada ekspresi, boleh dicatat. Ada variasi suara, ya itu kakak maksimal. Kontak mata, ya, eye contact, ekspresi. Aduh, kami ini sedih sekali. Charger aku hilang, gitu ya. Kakak harus all out, Kak. Ini saya akan mulai dengan moto guru sekolah minggu. Yang pertama, catat. Seorang guru sekolah minggu atau pengajar anak, catat, Kak. Urat malu harus putus. Gak usah Evi ketawa-ketawa tuh ya. Urat malu harus putus, kenapa? Karena waktu kita bercerita, kakak-kakak,
kita sedang mendelivery firman Tuhan dan kita harus all out, ya. Kalau Agnes sudah ngangkat-ngangkat dan senyum-senyum. Yang kedua, kakak-kakak, moto guru sekolah minggu, muka tebal hati suci. Ya, setelah urat malu putus, kita harus hilangkan gengsi-gengsi, kak. Ya, muka tebal hati suci. Artinya apa? Dalam proses kita ngajar ya, harus jadi seperti anak-anak, bahasanya kayak bahasa anak-anak, masuk ke dunia mereka. Seorang guru saya, sebentar kak, saya lap dulu ini kamera ya harusnya ya. Seorang guru saya namanya Kak Reti Rohaiti bilang gini, maybe if you want to minister children, you must be like a child. Kamu harus seperti anak-anak kalau kamu mau melayani anak-anak. Wah, itu masuk dalam core memori saya, katakan. Jadi sesuatu yang wow. Nah, hindari, ya, yang kedua nih, hindari pembukaan yang mudah ditebak. Kalau Lause Agus yang ngajar pasti garu-garu kepala. Pasti dua tangannya ada di kantong. Gitu loh. Pasti nanti Lause Agus akan nanya, apa kabar, sudah makan belum? Ya, sudah mandi belum? Wah, jadi hindari pembukaan yang gampang ditebak oleh anak. Ya, saya kasih ruang nih kakak-kakak, coba boleh chat di kolom chat atau kakak tulis di catatan kakak. Sekarang kita mulai pilih, kira-kira kalau kakak ngajar mau cerita firman Tuhan. Saya kasih waktu 2 menit. Kakak pikirkan mau cerita firman Tuhan apa ke anak-anak. Boleh pilih satu perikop yang ada di Alkitab. Silakan. Tulis di chat juga boleh, tulis di catatan pribadi juga boleh. Saya kasih 2 menit. Silakan kak. Dipilih-dipilih ya. Ada Kejadian sampai Wahyu. Ya, ada 66 kitab. Kakak punya banyak pilihan untuk memilih cerita apa yang akan kakak ceritakan. Kalau ada yang mau berbagi boleh ya kak. Kak Medi, saya mau cerita tentang ini. Monggo, silakan. Ada yang sudah ketemu, mau cerita apa kak? Boleh berbagi. Kak Agnes sudah, boleh berbagi dulu. Nggak usah Agnes. Cerita apa kira-kira? Nggak usah Sally sudah. Nggak usah Vina sudah nih kayaknya. Silakan, kalau ada yang mau berbagi. Saya mau cerita tentang ini komedi. Ya, monggo. Nggak usah Tabita nih kayaknya udah. Boleh nggak usah Tabita. Bisa unmute kah? Boleh sharing langsung. Saya stop share sebentar. Saya melihat di chat. Belum ketemu. Oke, saya tunggu di chat ya. Kira-kira apa ya? Daud Goliat bisa. Adam Hawa bisa. Simpson Delila Ini bisa. tentang ini ya, Cerita. Kak, membuat pembukaan yang wow ya, tadi ya. Iya, tapi sekarang pikirkan dulu cerita Alkitab dulu, Kak. Oke, Firman Tuhan, apa yang kakak mau cerita? Perikop apa begitu ya? iya. Perumpamaan juga boleh loh, Kak. Perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan tentang apa namanya? Anak yang hilang sudah, tentang ini 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh juga bisa. Silakan dipilih-dipilih. Adakah 3 kakak yang mau berbagi? Mau cerita tentang apa? Monggo. Saya Nggak mulai usah ya, Kak. Sapi. Nanti Oh, mulai nggak usah Agnes. nanti Silakan, yang lain silakan. ya. Mungkin saya ceritanya cerita yang minggu lalu nih. Cuman ini karena baru dapat masukan dari Kak Medi kemarin pembukaannya kurang wow kayak seperti Kak Medi barusan. Jadi saya ceritanya tuh tentang Esther dan Mordekai, Kak, yang kemarin tuh. Heeh. Oke, Iya, Esther dan Mordekai. iya. Terima Jadi kasih. mungkin
Oh, contoh saja ya sudah. Oke. Ya, ayatnya aja atau ceritanya. Yang lain, monggo. Oke. Kalau saya Jessica, silakan. Eh, sama sih Kak, karena kemarin baru cerita Esther. Jadi ngambilnya itu cerita yang Esther rela berkorban dengan melakukan puasa itu di Esther 4 ayat 10 sampai 17, Kak. Terima Oke, kasih. terima kasih, Waktu Jessica. Ini di ruang chat ada Kak Suci, cerita Stefanus ya. Boleh spesifikkan Stefanus yang mana Kak? Yang dirajam kah atau yang mana? Lalu perumpamaan anak yang hilang loh Sofina. Mantap, saya lanjut kalau gitu. Semua sudah, saya asumsikan yang lain juga sudah menemukan ya. Kakak-kakak, pastikan kakak-kakak sudah memilih. Karena kita akan ada banyak praktek di dalam proses ini. Kakak-kakak akan mengulik semuanya dan harapannya setelah kakak-kakak memilih, maka kakak-kakak akan explore pilihan kakak itu, ya. Oh, di San Stefanus yang di Raja Batu, betul. Oke, Kak Suci siap. Terima kasih. Sebentar, saya lanjut lagi, saya share screen dulu. Ups, sebentar. Saya share screen materi lagi. Nah, kakak-kakak, selanjutnya sebentar. Oke, apakah terlihat kakak-kakak? Lanjut ya, Kak ya. Nah, kakak-kakak, di dalam pembukaan, kakak harus berpikir kreatif, menggali dengan berbagai macam gimmick yang ada, supaya pembukaan itu nyambung dengan isi cerita Alkitabnya. Atau mungkin dengan aplikasi dari cerita firman tersebut. Aplikasi ini artinya pesan utama dari perikop yang sudah kita pelajari dari Kak Hendra, ya, aplikasi yang relevan dengan anak. Dan juga kisah Alkitab itu sendiri. Ya, itu tadi saya kasih contoh perumpamaan anak yang hilang. Contoh yang lain, misalnya saya masuk mengajar, ya, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus, amin. Tiba-tiba saya masuk langsung gini, Kak. Ya, saya masuk langsung gini. Adik-adik, Kak Medi haus. Aduh, ada yang punya minum nggak ya ini ya? Adik Evi, kamu punya minum nggak? Kak Medi haus nih. Jawab adik Evi. Adik Evi diam aja nih. Ada minum nggak kamu? Ada. Mau Nah, nggak? bagi dong. Aku cegukan nih. Udah tambah cegukan, haus lagi. Sini-sini. Bagi minumnya. Dari mana satu dingin? Udah nyampe. Luar biasa. Cepet sekali adik Evi. Wah, minum dulu ya. Adik Evi gaya banget nih. Kasih minumnya Starbucks ya Kak aku ya. Adik Evi, teman-teman yang ada di sini. Bayangkan Kak Medi lagi haus. Tiba-tiba dikasih minum. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Adik Vina, adik Eleora. Dari haus dikasih minum gimana rasanya? Tenang. Nah, Keinginannya adik Eleora. terpenuhi. Terima kasih. Keinginannya terpenuhi. Dari haus jadi lega. Jadi bayangkan ini ya. Ada 5.000 orang. Gak cuman haus, adik-adik. Mereka juga lapar. Wah, mari kita lihat firman Tuhan. Ketika ada 5.000 orang lapar, apa yang terjadi di sana? Masuk ke kisah, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kakak-kakak, opening yang sederhana, tapi kita bisa nge-grab attention anak-anak. Dan ini adalah teknik pembukaan dengan menggunakan alat-alat peraga yang di sekitar kita. Maka akan jadi relate dan kita bisa bangun ruang interaksi kayak saya sama Kak Vina, saya dengan Kak Eleora tadi, saya sama Kak Penny, sama Kak Evi, ya, Kak William, dibangun. Nah, bayangkan kakak kalau sekali lagi pakai intonasi, gerak tubuh, gestur, mime, ya, pandangan mata, ekspresi, menguasai panggung, menguasai kelas. Jadi jangan ngajar cuma di satu titik aja gitu Kak, diam di situ lalu intonasinya datar adik-adik.
Aku haus nih. Ada yang mau kasih minum nggak? Ya udah, terima kasih Evi ya. Datang gitu Kak. Bosan anak juga pendengar. Makanya dalam proses mengajar perlu ada variasi suara, ekspresi, intonasi, kontak mata, gerak tubuh ya. Jangan ngajar kita gerakannya kayak si Unyil, cuman tangannya begini, sekarang garuk-garuk kepala. All out Kak, ekspresikan semua. Total ya, dengan berbagai gestur dan kreativitas yang ada. Nah, jangan lupa kakak-kakak kita sedang mengajarkan tentang Tuhan ya. Kak Endra pasti sudah membahas ini. Bukan moralitas, bukan humanis, tapi pesan tentang Tuhan. Sekarang saya akan masuk ke bagian teknik yang paling jadi inti pembahasan kita. Kakak-kakak ingat, sebelum kita membahas soal alat peraga ini, catat dulu ini. Ada satu alat peraga yang paling mahal yang Tuhan kasih. Alat peraga itu adalah tubuh kita, our body kita, body language kita, bahasa tubuh kita. Kakak-kakak pernah nggak Kak? Ya, kakak terima telepon nih, terima telepon. Iya halo, iya apa kabar? Iya iya. Terus di telepon nih, ada orang nanya pom bensin di mana? Waktu kita jelasin kita gini, ya maju, kamu belok kiri, kamu dari kanan, kanan, kanan. Orangnya lihat nggak kita ngomong apa? Nggak lihat Kak. Tapi dengan bahasa tubuh, kita memvisualisasi apa yang kita harapkan. Begitu juga dengan cerita. Jadi waktu kakak ngajar all out, tangan, ekspresi. Wah, saya pengen lihat ekspresi dulu nih. Coba bolehkah semua menyalakan video? Kakak pakai ekspresi. Kita akan belajar ekspresi dulu ya. Ini salah satu teknik bercerita. Kakak masuk ke kisah ya, dari cerita yang kakak sudah pilih. Lalu kira-kira kakak imajinasikan, oh cerita yang saya mau pilih nih, kira-kira ada babak atau scene apa yang ada ekspresinya. Misalnya perumpamaan anak yang hilang. Kakak jadi bapaknya. Adik-adik Alkitab mencatat, bapak itu berlari menjemput anak itu gitu ya. Tadi ada anak yang hilang. Jadi pakai ekspresi. Ya, pakai ekspresi. Silakan keluarkan suara, mau nyalakan suara juga boleh. Biar rame Zoom ini. Lalu pakai ekspresi sesuai dengan cerita yang kakak sudah pilih. Pikir-pikir dulu, saya kasih waktu 1 menit. Pikir-pikir dulu, mau babak cerita yang mana ya dari yang saya sudah pilih. Stefanus misalnya. Adik-adik, mereka melempar Stefanus dengan batu. Ekspresi Stefanus ketakutan. Perhatikan wajah saya. Ekspresinya dimainkan. Kalau datar, nah adik-adik Stefanus dilempar dengan batu, dia takut. Aduh garing banget juga gitu ya. Jadi kita totalitas kan dalam proses kita mengajar. Wah, Lausa Suci udah siap nih, Lausa Rita juga udah siap. Ya siap. Kita mulai ya. Sudah siap? Sudah memilih babaknya? Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Kakak bercerita pakai ekspresi, keluarkan suara. Saya mau lihat nih. Saya matikan dulu materi saya. Oke, sudah siap semua. Kamera, rolling, action, silakan. Bagus, Lausa William. Lausa Rita senyum-senyum aja. Dialognya mana Lausa Rita? Ya, pakai dialog. Bagus. Lausa Suci bagus. Itu takut tapi kenapa senyum-senyum Lausa? Harus total Lausa. Lausa Jessica silakan. Lausa Eleo bagus. Bagus Lausa Evi. Bagus. Bagus Lausa Evi. Jangan tergoda untuk ketawa. Memang lucu ya. Lausa Suci jadi miring Lausa Suci ya. Siapa lagi nih? Mari. Kayaknya kita coba satu-satu ya Lausa Aglis ya. Biar mantap ya. Boleh Kak. Nah Lausa Aglis boleh memilih langsung spotlight kakak tersebut. Pilih 3 kakak untuk pakai ekspresi dan totalitas. Oke. Monggo Lausa Aglis yang pilih. Ya, saya terima kasih Kak. Saya pilih yang pertama Lausa Evi. Langsung spotlight aja. Halo? Ya, Lausa Evi. Bentar Lausa. Aku. Ya, Sebentar Lausa. bentar.
Lagi nyari F yang mana? Ini. Nah, itu. Bentar ya. Tadi biar spotlight dulu. Nah, oke. Nah, Lause. Ya. Hah? Ayo, silakan. Itu anakku sudah pulang. Aku senang sekali itu anakku yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Ayo mari kita sambut dia. Potong domba. Kita akan merayakan pesta untuk menyambut anakku yang telah hilang. Aku sangat senang. Itu aja. Bagus banget, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget tuh sampai anaknya Lose Evi datang ini mama kenapa gitu ya. Bagus bagus, yang lain monggo silakan. Coba. Siapa lagi? Coba Lause Suci cerita Stefanus ya. Ya, Kita remove dulu ke Evi ya, spotlightnya ya. ya, oke. Silakan spotlight. Kayaknya hanya Kak Aglis yang bisa spotlight. Ya, sebentar. Ya, sebentar Kak. Ini lagi Ini cari mana sih? di spotlight. Mulai nyari F dulu. Remote. Nah, oke. Kelihatan sini. Oke. Nah, Silakan Kak. ya sekarang Lause Suci. Oke, udah, ayo. Nggak kelihatan ya. Keto. Sakit, sakit, kepalaku sakit. Aduh, kepalaku bocor. Tolong, tolong. Aku dikejar orang. Tolong, tolong. Aduh, sakit. Sakit sekali. Aduh, tolong, tolong. Aku dikejar orang. Tolong. Bagus banget. Terima kasih Kak Suci. Boleh kita tepuk tangan. Keren, langsung Suci. Satu lagi ya, langsung Aglis ya. Ya, silakan satu lagi. Siapa yang mau ini dari Lause atau ditunjuk Lause Rita tunjuk satu dong. Sally. Lause Sally. Boleh langsung Sally, boleh. Ah, iya, yuk. Lause Sally. Ya, spotlight dulu ya, bentar. Ya, yuk. Kenapa sih? Apa ya? Silau! Mana mataku? Mana mataku? Kok nggak kelihatan? Tolong, tolong! Gitu ya. Oke, makasih Kak. Bagus banget. Kita apresiasi, kita tepuk tangan, langsung Sally. Nah, kakak-kakak dalam proses, keren ya. Kakak-kakak, bayangkan kalau dalam proses kita ngajar ya, kita tuh totalitas, Kak. Aduh, percaya deh, Kak. Anak-anak itu juga akan sangat tertarik waktu melihat kita di depan. Kita sebagai objek lesson, sebagai alat peraga yang juga maksimal ya dalam proses kita mengajar ya. Boleh spotlight ya. Saya sudah. Nah, saya sekarang akan tunjukin dulu sedikit waktu saya ngajar di ibadah Natal anak ya tahun lalu. Lalu kakak perhatikan ekspresi, lalu kemudian totalitas power suara yang saya lakukan. Kemudian ini akan menolong dalam kita melihat public speaking. Sebentar, saya putar dulu. Oke, saya share screen sebentar. Oke. Oke, saya full screen dulu ya Kak ya. Oke, sudah terlihat kakak-kakak, tinggal saya play ya. Ini waktu saya di Gorontalo.
Iya, kenapa panggil? Semua apa tadi di situ? Pohon dalam taman ini, jangan salah. Boleh kamu makan buahnya, bukan? Lalu jawab perempuan itu, kenapa manja dimakan ular ini? Lihat ini, dengarkan ini, taruh tangan di telinga. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah Ya, nanti kita akan masuk ke bagian itu juga, Kak-Kakak, ke bagian bagaimana menggunakan voice changer dan lain-lain. Saya mau tunjukin kepada kakak-kakak waktu saya ngajar juga. Sebentar. Ini waktu saya ngajar. Angkat ya. Ada yang mau makan ini? Yang mau teriak lapar? Open mau pergi? Oh, tutup. Oke, dada open. Suaranya jelas, kakak-kakak? Tanganku kejepit, dada open. Si di drama musikal Kasita 15 menit lagi, oke? Oke. Sudah ada muffin, ada berapa muffin di sini? Can you count with me in English? Hitung dalam bahasa Inggris. Oke, aku punya 7 muffin, oke? Ada berapa muffin? Only four, oke. Sekarang aku butuh. Datang belum, Oven? Oh, udah, Oven. Nah, muffinnya ada di dalam adik-adik. Kelihatan nggak? Wah, coba aku buka. Wow, panas tapi, coba deh. Adik-adik, kami mau tanya, krimnya dulu atau hiasan coklatnya dulu? Aku berharga kayak orang ini. Coba kita lihat dulu ya. Emang barangnya apa? Iya, emang barangnya apa? Ya, kira-kira gitu, kakak-kakak. Jadi waktu kita all out gitu ya, totalitas, ada power, ada semangat, antusias, maka anak pun akan berespon. Ya, jadi harus dijaga antusias tersebut. Ya, itu penting banget. Oke, saya kembali lagi ke materi, kita akan masuk alat peraga. Nah, sekarang saya kasih kesempatan kepada kakak-kakak untuk ambil benda apa saja yang ada di rumah kakak-kakak ya. Boleh ember, bantal, sendok, ikan goreng, apapun ya. Silakan cari benda atau barang atau sesuatu yang menarik di sekitar kakak-kakak. Monggo. Silakan. Saya kasih 2 menit untuk ambil apapun yang ada di sekitar kakak-kakak. Benda-benda apa saja. Sudahkah? Boleh diangkat barangnya, Kak. Wah, ini Kak William kamera. Kak Leora blender. Wah, keren nih. Kak Rita bantal. Kak Isik apa itu? Suling kah, Kak? Bukan blender, Pak. Ini Oh, emergency apa? lamp. Oh, Emergency emergency lamp. lamp. Oke, lampu emergency.
Kak Tabita bantal boneka, Kak Evi toples, Kak Sally kipas, Kak Feni itu nyamuk ya, oke. Kak Ruth notes, Kak Uci dompet atau apa itu Kak, lap-lap ya, cuci tangan ya. Kak Arifin apa itu Kak? Oh, mang apa tempat makanan ya, mantap. Kak Sally apa? Oh, oke, kipas angin kecil. Kak Evi udah dapet? Oke, toples, mantap. Saya melihat semuanya sudah. Sekarang saya lanjut dulu. Untuk apa sih benda-benda itu ya? Mari kita lihat. Nah, kakak-kakak, alat peraga yang pertama yang saya mau bagikan ya. Waktu kita ngajar, Kak, kita perlu menggunakan alat peraga karena ya ada data, Kak. Kita lihat dulu ada satu data yang mengatakan bahwa waktu kita mengajar dengan menggunakan alat peraga, maka secara signifikan ya, itu akan meningkatkan kemauan, meningkatkan hasil, dan akan meningkatkan motivasi siswa atau anak-anak. Dan membuat konsep jadi lebih konkret, lebih real, lebih menarik. Dan data penelitian menunjukkan bahwa kakak waktu kita mengajar dengan menggunakan alat peraga, menarik nih Kak, saya, waktu dapat data ini, wah, dan saya sudah sering melakukan dengan menggunakan object lesson juga. Bener loh Kak, anak-anak makin semangat. Kalau kakak lihat video di YouTube saya tadi, itu anak-anak antusias Kak. Dan bayangkan di ruangan itu ada 2 ribuan orang. Ada anak-anak, ada orang tua. Itu ruangannya heboh banget. Dan saya pun semangat dalam waktu mengajar. Karena ada object lesson, ada alat peraga. Dari 45,6%, dia bisa menjadi 78,4%. Serta meningkatkan tingkat ketuntasan belajar siswa hingga 76%. Selain itu, alat peraga membantu mengakomodasi gaya belajar anak yang beda-beda. Yang tadi saya singgung, ada anak dia gaya belajarnya audio, visual, ada yang dia perlu bergerak kinestetik. Nah, alat peraga dapat mengakomodir semuanya itu. Itu kelebihan dari menggunakan alat peraga. Bahkan rata-rata belajar siswa meningkat yang tadi ya, jadi 78% dengan menggunakan alat peraga. Ya. Nah, salah satu alat peraga yang paling kita bisa lakukan itu adalah dengan benda sekitar, Kak. Saya contoh lagi. Tadi saya sudah bagikan charger, saya sudah bagikan pakai air minum, ya. Sekarang ini dengan menggunakan kacamata. Nah, siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik, gelap sekali di sini nih. Kak Medi jalan agak susah nih kelihatannya. Terus kita jalan, kita tabrak kursi misalnya, Pak. Gitu, waduh, tabrak kursi Kak Medi. Adik-adik kenapa ya? Gelap, Kak. Gelap, Kak Medi pakai kacamata. Anak-anak kan pada heboh tuh. Coba Kak Medi buka ya. Oh iya, terang adik-adik. Gelap, terang. Gelap, terang. Wah, Kak Medi mau tanya nih. Kalian pilih tinggal di dalam kegelapan atau tinggal dalam terang? Anak-anak pada jawab, dalam terang Kak, dalam terang Kak. Nah, pas banget nih. Alkitab sudah mencatat bahwa kamu adalah terang dunia. Dan kita harus jadi terang dunia. Yuk kita lihat bagaimana atau apa kata firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Masuk ke cerita tentang garam dunia dan terang dunia. Ya, tentang tidak tergoda sama iblis dan lain-lain. Lewat kacamata, kita bisa eksplor banyak hal. Saya kasih contoh satu lagi ya, Kak. Nah, ini adalah contoh zaman saya waktu sekolah minggu. Ya, saya punya teori-teorinya ini, nanti kakak tinggal saya baca dengan cepat aja ya. Ini kakak bisa googling, bisa cari ChatGPT. Banyak data yang menunjukkan menggunakan alat peraga sangat penting. Visualisasikan konsep abstrak ya buat anak-anak. Apa itu maksudnya gelap dan terang ya? Abstrak beberapa anak kelas. Begitu ada visual, dia jadi lebih mudah. Lalu kemudian memfasilitasi pembelajaran interaktif. Tadi ya Kak, waktu kakak lihat di video, saya meramu ada kue muffin. Saya ajak ngobrol, ada yang mau kue. Itu kan enak tuh, karena ada kuenya. Kalau nggak ada alat peraga, Kak. Ayo adik-adik, shalom. Hari ini kita akan ngapain ya?
Ada yang tahu kakak cerita apa hari ini? Ya, balik lagi ke situ, Kak. Kenapa? Karena we don't have object lesson. Kita nggak punya alat peraga untuk kita mancing anak dalam berinteraksi. Oke. Yang ketiga, akan meningkatkan minat dan motivasi. Kakak kalau perhatikan, saya juga main di kostum saya ke wig, bajunya warna-warni ya Kak, supaya menarik. Apalagi dunia anak, dunia yang menarik. Kalau kakak ngajar anak masuk pakai batik Kak, dia akan kira kakak petugas sensus yang akan mendata anak ya untuk jadi dari Pak RT datang ya. Karena gapnya jadi makin jauh. Dengan kita pakai kostum warna-warni, bergaya seperti gaya anak-anak, maka kita akan masuk ke dunia anak-anak itu. Dan itu akan meningkatkan minat motivasi. Tiba-tiba kakak masuk pakai kacamata hitam, kakak masuk bawa kipas angin, kakak masuk bawa pukul-pukul nyamuk gitu ya. Kita lanjut lagi. Juga akan memperkuat memori visual anak. Buat anak-anak yang seneng ada visual, oh itu masuk banget. Karena dia lihat ada alat peraga di situ. Buat anak kelas batita balita akan meningkatkan, mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik. Ya, alat peraganya dia bisa pegang. Itu akan menolong untuk anak jadi berpikir apa ya yang kakak bawa itu. Juga akan mendorong kolaborasi dan komunikasi antara kakak sebagai pengajar dan juga lagu ya Manado. Saya masih kelas 3 SD Kak. Saya ingat banget itu guru sekolah minggu. Dia susun belas warna-warni ini kakak-kakak. Lause-lause ya. Terus dia cerita, adik-adik, zaman dulu ada manusia yang mau jadi seperti Tuhan. Ya, jadi gurunya susun belas warna-warni ini kakak-kakak. Tapi Tuhan nggak suka. Alkitab mencatat Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Babel itu nggak jadi berantakan. Terus dia dorong gelas ini kakak-kakak sampai jatuh ke kita yang ada di lantai. Seru banget. Itu masuk ke long term memory saya, core memory saya dengan menggunakan alat peraga ini. Dan itu saya jadi makin wah kreatif banget nih kakak ya. Nah kakak-kakak sebelum saya ke malas dan alasan nih, saya stop share dulu. Kira-kira kak dari alat peraga yang kakak sudah pegang ya nyambung ke cerita Alkitab yang mana? Nggak usah dulu ke cerita yang kakak sudah siapkan ya. Syukur-syukur kalau nyambung. Syukur-syukur kalau nyambung ke kisah Alkitab yang kakak siapkan. Tapi kalau enggak, apapun. Ya, cerita Alkitab apapun dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan Kak Agnes yang pilih 3 lause yang kira-kira mau coba nih. Atau terserah Bapak Agnes monggo atur. Oke, ya. Sekarang saya pilih yang pertama, lause Ruti dulu. Langsung ajar ya. Anggap kita anak-anak ya. Sesuai dengan kelas yang lause aja. Oke. Ini nggak usah dijelaskan. Buat pembukaannya ya. Betul, buat pembukaan dari alat peraga itu. Kira-kira pembukaannya apa ya untuk kisah di Alkitab? Oh, oke. Nak bawa berapa? Gelap. Mana sih lampu? Aduh, PLN. Duh. Saya kan lagi buat tugas. Duh, besok harus kumpul. Nggak tahu lagi lah. Aduh, mana sih emergency lamp saya tadi? Aduh, Mami. Mana sih emergency lamp yang Mami letak? Mana ya? Mana ya? Hah. Aduh, Mami. Untung deh ketemu deh emergency lamp saya. Wah, coba lihat. Ini dia emergency lamp saya. Untung deh ada emergency lamp. Jadi saya bisa mulai mengerjakan PR saya. Biarpun dalam agak terlalu terang kondisinya, tapi lumayan deh. Nah, anak-anak, ada cerita Alkitab yang mengajarkan kita juga harus seperti ini terang. Wah, ceritanya apa ya? Yuk kita baca di Alkitab. Oke, Lause, itu saja. Bagus banget. Kita berikan tepuk tangan ke kakak. Tuh, mati lagi kak. Ini. Bagus ya. Nah, kakak-kakak saya kasih catatan. Saya pakai pempek aja kak.
Ya, saya lanjut ya. Kak Agnes minta tolong mute ya yang masih nyala apa audio. Nah, kakak-kakak, saya jadi lupa tadi ya, ke distract. Saya mau bahas tentang, oh ya, kalimat jembatan. Jadi, kakak-kakak boleh boleh menggunakan kalimat jembatan. Contoh misalnya, adik-adik, kakak jadi ingat sebuah cerita di Alkitab. Nah, itu kalimat jembatannya. Kakak jadi ingat. Atau yang kedua gini, sama seperti ada nih di Alkitab. Ya, bisa juga kayak gitu. Jadi kakak jadi ingat atau sama seperti itu kalimat jembatan. Thank you. Langsung sudah berbagi. Silakan langsung Agnes tunjuk dua lagi. Oke, yang berikutnya eh saya minta Lause mana ya? Lause Feni, siap Lause? Aduh, banyak kali nyamuk sini. Aduh, 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 banyak nyamuk. Nih, nyamuk ya. Eh, Adik-adik, di sini banyak sekali nyamuk ya adik-adik ya. Kira-kira ke adik-adik kalau digigit nyamuk gimana? Pasti gatal ya. Aduh, ini loh sudah tadi ini kan nyamuk ini nggak hilang-hilang nyamuknya nih. Nah, adik-adik, kalau kita melihat nyamuk sebanyak ini, kita jadi teringat dengan suatu kisah yang ada di Alkitab. Kira-kira adik-adik tahu nggak tentang apa? Dallas. Nyambung ke yang mana nih Kak? Tulah atau Iya, tulah yang di tulah ya? Mesir. Ada Iya. tulah nyambung. Kakak kita apresiasi. Langsung ini kreatif banget ya. Saya bayangkan di kelas tiba-tiba langsung masuk terus apa kayak mau tepukin itu anak-anak pasti heboh ya. Dan itu akan menarik perhatian kakak-kakak. Object lesson itu menolong untuk anak perhatikan kita. Kakak-kakak catat dulu, mumpung saya ingat. Dosen saya, Ibu Tan Gyupri bilang gini, untuk apa kita ngajar kalau cepat dilupakan? Untuk apa kita ngajar kalau cepat dilupakan? Kalau gitu, saya balik nih kata-kata Ibu Gyupri. Kalau gitu, supaya kita mau diingat, dikenang lama, totalitas waktu ngajar. Ditambah, Kak, ada banyak teori perkembangan anak. Usia krusial anak adalah usia yang sangat penting, sangat-sangat urgent untuk kita tanamkan banyak nilai. Maka dia akan mengingat semua nilai-nilai yang pernah dia dapat. Ya, itu akan sangat berkesan. Oke, saya lanjut satu lagi atau dua lagi loh, Agnes. Ini kayaknya seru-seru nih. Satu lagi, oke, satu lagi. Monggo. Oke, coba kita minta Lause Vina, siap Lause? Ya, Lause Vina coba ya. Ayo adik-adik, ayo siapa yang tahu lagu ini? Dan siapa yang di dalam toko Alkitab itu yang pintar main musik? Ayo. Thank you. Masa Oh, suara itunya nggak kedengeran? Coba lagi. Masa suara, sulingnya. suara alat musiknya kayak kedengeran Lause. Ulang Iya, ya. coba lagi yang kencang Masa. Ini rekor mungkin nggak bisa kenceng banget ya. Oh gitu, oke. Oke, terima kasih Lause Vina. Masuk ke kisah Daud bisa ya. Bagus, kita apresiasi kakak-kakak. Ketiga kakak tadi itu sangat unik ya. Ketiga kakak kita ya. Kreatif banget. Bayangkan kalau di kelas kita memaksimalkan alat peraga yang ada di sekitar kita. Ini karena waktu aja nih, saya belum kasih semua nih ya. Tapi nanti semoga kalau ada kesempatan kita bisa berbagi. Nah, kakak-kakak, dalam proses kita mengajar dengan menggunakan, saya mau tanya nih, boleh tulis di chat. Kira-kira berapa banyak kreativitas yang kita bisa kembangkan kalau kita rajin-rajin baca Alkitab, kalau kita ngulik, kita mau eksplor berapa banyak kreativitas Kak, dari alat peraga di sekitar kita. Boleh tulis di chat. Kalau kita ngulik, kita rajin kejadian sampai Wahyu, kita perdalam kurikulum, tak terbatas barangkali, betul? Nggak usah suci ya, unlimited. Yang lain, adakah?
Saya masih menunggu. Ada yang lain yang punya pendapat? Berapa banyak kreativitas yang kita bisa ciptakan, yang kita bisa kembangkan kalau kita menggunakan alat peraga sederhana ini. Ada yang mau menjawab, tulis di chat, silakan. Banyak namun kadang tidak terpikirkan. Terima kasih loh So Ilya. Nah, saya kasih tips nih buat kakak-kakak nih. Kakak-kakak, dalam kita mengembangkan kreativitas ya, dalam teknik mengajar ini, semua benda bisa jadi alat peraga. Betul. Tadi bisa ya, bantal ya. Sah yang on cam berbagi, nggak usah diperagain, ceritain aja sebentar aja. Ini untuk apa gitu? Mulai dari bantal tadi, bantal coba. Monggo, siapa tadi? Lo cerita. Lo cerita, Iya. ceritain aja lo cerita. Untuk apa dan nyambung Nah, ke kisah Alkitab. adik-adik, lo tuh bawa apa ini? Bantal kan? Nah, biasanya bantal tuh apa? Tidur. Nah, di Alkitab ada loh cerita tentang orang yang lagi tidur, terus dibangunkan. Ingat gak siapa? Tahu nggak? Nah, itu. Jadi saya ceritanya ke Samuel. Samuel yang dipanggil. Samuel, bagus banget. Next, silakan. Bagus banget. Tadi ada yang bawa botol ya, Kak Evi ya. Coba Kak Evi botol. Habis ini Kak Arifin ya. Bukan, Silakan Bu. Kak Evi. Toples. Toples, toples, silakan. Lobster belum terpikir, Lobster. Oke, coba diangkat, saya bantu ya. Coba diangkat, Kak. Toplesnya coba diangkat ya. Adik-adik, ini toples yang kakak bawa, ada isinya nggak ya? Oh, kosong. Wah, adik-adik, ini mirip sama kisah di Alkitab, ya. Tapi tempatnya itu nggak kosong. Isinya ada anggur-anggur, dan anggur itu berubah jadi sesuatu. Ya, bisa ya, masa ya. Bisa waktu pernikahan air di Kana ya, air jadi anggur. Mantap, ya. Oke, wah ternyata udah jam 8. Saya move on dulu ya, Kak. Saya lanjut dulu, Kak-Kakak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal olahraga. Nah, selanjutnya, kita lanjut dulu. Nah, ini dia, Kakak-Kakak. Nah, ini dia, ini jadi penting banget, ya. Dalam proses ini, Kakak-Kakak, ada dua musuh kita. Catat baik-baik. Satu malas, yang kedua alasan. Satu malas, yang kedua alasan. The problem is, masalahnya adalah ada banyak guru sekolah minggu yang malas pertama, Kak. Malas baca kurikulumnya, malas baca Alkitabnya, malas memikirkan alat peraga dan tekniknya. Jadinya begitu hari Minggu, ala kadarnya. Nanti kemudian kita mulai alasan, aduh ini gara-gara saya sibuk, ini gara-gara saya, kita jadi terbiasa untuk cari alasan. Kakak-kakak, saya berharap kita mau kasih yang terbaik buat anak-anak kita karena mereka berhak dapat firman Tuhan yang terbaik, ya. Kakak-kakak, ini adalah gambar Bible timeline dari suatu Alkitab, dari creation sampai new creation, ya, sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu, ada banyak kisah-kisah yang juga ada benda-bendanya di situ. Kita bisa maksimalkan benda-benda, ya, Taman Eden, pohon, kapal besar, laut, batu, kayu, daun, aduh banyak banget Kak, terlalu banyak. Kita bisa menjadikan benda tersebut sebagai pintu masuk ke dalam firman Tuhan. Juga menghubungkan benda tersebut ke kisah di Alkitab untuk visualnya menjadi jelas. Sebelum ke isi Kak, adakah yang mau bertanya di sini? Aglis, boleh bantu. Pandu, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan selesai. Barangkali mau menyampaikan pertanyaan, jangan malu-malu. Silakan langsung buka mic aja ya.
Kak Medi mau nanya, Ya, Ya, Seruti, silakan. kalau untuk kelas 3 dan 4 kita memakai PowerPoint yang ditampilkan, apakah itu dan boleh dibilang setiap minggu, apakah itu membosankan? Apakah lebih bagus kadang alat peraga, kadang PowerPoint atau gimana? Makasih. terima kasih Lose Eleora. Nah, pas banget nih, Lose. Saya juga akan bahas tentang menggunakan PowerPoint di sini. Jadi, sepertinya saya akan coba jelaskan dulu, lalu itu harapannya bisa menjawab apa yang Lose bertanya ya. Saya langsung masuk aja ya. Nah, pas banget nih Lose. Saya akan membawa kakak-kakak ke gimmick yang kedua, yaitu mencari gambar di website. Mungkin juga ada yang sudah biasa, tapi mungkin juga ada yang pertama kali. Nah, saya akan masuk ke website tersebut. Nama websitenya itu freebibleimage.org. Di website ini, langsung kita akan mendapat gambar yang runut, ya, berurutan, dan enak banget untuk kita ceritakan kepada anak-anak. Saya fullkan dulu. Apakah sudah terlihat, langsung? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Nah, langsung bisa buka ya di Find a Story Right Now. Misalnya kita mau cerita perumpamaan, kita ketik aja parable dan harus bahasa Inggris atau ya, misalnya kita ketik parable, maka akan muncul kisah-kisah perumpamaan yang ada di Injil. Wah, langsung banyak nih perumpamaan tentang penabur. Misalnya kakak atau Lose ngajar kelas kecil banget. Ini ada berbagai jenis gambar. Beberapa memang gambarnya juga tinggal Lose pilih ya. Kalau untuk kelas besar bisa gambar yang real seperti ini. Ini gambarnya real, jadi enak untuk menjelaskan. Loh, ini Yesus bercerita ada seorang penabur di tanah dan seterusnya. Gambarnya berurutan. Bagus. Dan enak, bagus, dan ini enak banget Lose. Tinggal Lose pilih mau cerita yang mana. Kita kembali lagi, misalnya kalau ke kelas kecil. Ini Parable of the Sower, kelas bayi misalnya. Visualnya lebih kartun, gambarnya lebih enak. Dan Lause tinggal mendownload. Bagaimana caranya mendownload? Langsung masuk ke website tadi, lalu langsung klik yang ini nih, download image set. Ya, ini dia nih, download image set. Ini bisa buka dari handphone juga. Kalau sudah, ya langsung klik download image set. Saya klik. Nah, yang kerennya dari Free Bible ini adalah ada banyak pilihan langsung. Ya, bisa jadi PowerPoint, lalu bisa jadi Adobe untuk format PDF yang ringan. Buat yang pakai Apple bisa jadi Keynote. Buat yang di ruangannya tidak ada TV, ya bisa di print pakai JPEG. Saya akan pilih pakai PowerPoint. Di sini ada 4:3, itu square, kotak. Ada yang memanjang, landscape. Saya download yang landscape. Tinggal klik gambarnya, lalu pilih I agree. Maka dia akan otomatis terdownload. Ya. Tidak butuh waktu yang lama. Kalau internetnya lancar langsung, maka dia akan otomatis terdownload. Ini lagi proses download ya, dan sudah jadi. Saya klik finish dulu. Nah, ini dia PPT-nya sudah jadi langsung. Di langsung tinggal ngajar, tinggal di slideshow. Wah, sudah ada gambarnya. Nah, menjawab pertanyaan Lause yang bertanya ya, Lause Eleora, kita bisa variasikan dua-dua Lause. PowerPoint kita bisa pakai, kan pasti tiap minggu gambarnya berbeda-beda. Itu tidak akan membosankan. Plus kita tambahin alat peraga pendukung. Jadi misalnya kakak ngajar perumpamaan tentang penabur, kakak bawa jagung atau bawa beras, ya, bawa batu, ya, alat peraga di sekitar untuk menjadi visualnya hidup. Ya, jadi bosan kalau mungkin slide terus ya. Tapi kalau dengan ada alat peraga tambahan, harapannya tidak akan membosankan.
Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Takutnya saya terlalu cepat mungkin. Monggo, Ya. mari. Atau cukup jelas? Jelas ya, nggak usah saya lihat. Nah, bolehkah mau coba di handphone atau di laptop masing-masing? Masuk ke Free Bible Image, cari gambar yang cerita Alkitab yang kakak sudah pilih. Ini memang harus bahasa Inggris ya, jadi kalau kisah Esther, kakak tinggal Google Esther, bahasa Inggrisnya apa ya? Cari aja di Google. Oh, Esther, namanya Esther aja gitu, Esther. Ah, coba kita cari. Ada Kak Esther nih, terlihatkah kakak? Tadi ada yang pilih Esther. Nah, tinggal kakak download gambarnya. Ini Esther menjadi jadi ratu ya. Wah, ini gambarnya buat kelas kecil. Saya kasih 5 menit, kakak mau kenalan dengan Free Bible atau ada ya Kak Evi silakan. Oh, Kak Meldi, saya mau nanya kalau untuk kelas kecil tuh lebih baiknya seperti gimana ya cara ngajarnya? Oh, oke. Maksudnya cara ngajar Cara ngajarnya untuk menceritakan supaya anak-anak itu menarik itu kadang saya lihat kadang sepertinya anak-anak kami kurang memfokus metodenya. Oke. Siap. Kakak kalau untuk metode bisa menggunakan yang tadi yang saya bilang ya, public speaking, dimaksimalkan public speakingnya. Ini ribut-ribut untuk siapa yang boleh minta tolong nantikan kan. Oke. Nah, Kak Evi perlu untuk menggunakan public speaking yang menarik ya. Kemudian menggunakan alat peraga yang tadi tuh, alat peraga sederhana di sekitar kita. Lalu buatlah di depan itu berwarna dan menarik, Kak, ya. Lalu kemudian maksimalkan public speaking dan kakak bisa gunakan semua metode yang saya bagikan. Ya, nanti kakak Evi ngikutin dulu. Nanti kalau ada contoh-contoh yang bisa digunakan, nah saya akan tunjukin dulu waktu saya ngajar kelas kecil ya. Waktu saya ngajar kelas kecil, ini dia, semoga terlihat. Jadi tidak ada krokodil di situ. Ya, perhatikan. Tiba-tiba di semua danau yang lain. Bagus boleh duduk lagi teman-teman. Nanti dia bangun bentar lagi. Tuhan Yesus saat ini sabar belum setiap anak-anak berulang tahun. Perhatikan anak-anak kecilnya itu, Kak. Semua memperhatikan. Antusias. Kira-kira dia mau kemana ini adik-adik ya? Kita dengarkan dulu nih, bebeknya mau ngomong. Jadi tanda ini menolong Interaksi, untuk apa? Kak. Untuk baby bisa safe, bisa selamat. Kita lihat akhirnya. Menuju ke kampung. Jalan menuju ke Saya memainkan teknologi juga. Kostum. ada buaya. Dia menuju ke kampung adik-adik. Dan akhirnya dia apa? Selamat sampai. Kamu pintar banget kan sama maju ambil hadiah. Maju sini ambil hadiah. Maju. Maju sini ambil hadiah. Yang paling Ya, kira-kira gitu, Kak ya. Jadi kalau untuk kelas kecil memang perlu apa ya? Public speakingnya harus kuat, Kak Evi ya. Terus kalimat yang harus sederhana. Terus di depannya kita juga harus menarik ya. Jadi dia ngerasa juga ada interaksi yang kuat, khusus ke anak-anak kecil ini. Paling itu dulu, Kak, saya jawab. Nanti kita akan coba, saya akan tunjukin beberapa gimmick ke kita yang kita baru digambar website. Lalu kemudian kita alat peraga di sekitar tadi kita sudah bahas. Oh, anak kita mungkin banyak yang kecil masih TK. Kami seperti anak SD. Kalau kelas kita, ya ada yang tadi tuh yang depan-depan masih TK, Kak. Yang di depan tuh kelas kecil banget ya. Jadi saya ada yang kelas TK gabung seluruh kelas sampai kelas 6 SD. Jadi saya perlu benar-benar pakai gimmick yang maksimal untuk tetap menarik sama anak-anak. Kalau yang tadi yang 2000 orang itu benar-benar dari kelas balita sampai SMP.
Ya, jadi all out banget segala macam gimmick kita harus coba. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kita ke gimmick selanjutnya, Pak. Ya, gimana? Aduh. Oh, Kak Medi ada Loso Jessica Resian mungkin boleh Oh, ditanggapi dulu di Loso. boleh. Silakan langsung. Kak, sebenarnya nggak tahu sih ini masuk konteks atau enggak, tapi seringkali di tengah cerita itu, misalnya anak-anak ada yang ke distract lagi diskusi, kita lagi cerita kan, terus anak-anak tuh cerita sama temannya. Terus terkadang tuh saya kayak menghampiri tapi kadang menaikkan nada atau menurunkan nada atau bahkan kadang saya juga pernah kayak menyebutkan namanya. Jadi seharusnya itu nama si toko Alkitabnya tapi jadi saya ganti jadi Matthew gitu. Kak, itu tuh sebenarnya termasuk melabelkan atau itu boleh nggak Kak saat cerita ke anak-anak? Terima kasih Jadi Kak. kakak ganti nama toko Alkitab dengan nama anak itu ya? Iya, dan kadang nada saya itu saya naikkan gitu Kak. Gitu. Di rumah sakit gitu Kak. Atau kadang di rumah sakit kan, tapi saya tuh pergi ke tempat duduk dia gitu Kak. Kayak depan-depanan gitu. Itu sebenarnya salah atau enggak Kak? Terima Wah, kasih. Kak, kalau menurut saya itu malah kreatif Kak Jessica. Ketika misalnya Kak adik Jessica ribut nih. Nah, adik waktu Adam dan Hawa itu ya. Nah, datang ke Jessica-nya. Terus langsung kode untuk kan kakak maksudnya, kamu perhatikan kakak dong. Kan gitu toh. Nah, yang jadi catatan adalah jangan ganti toko Alkitab dengan nama anak itu Kak. Jadi lebih ke misalnya gini, Jessica, kamu tahu nggak Jessica? Adam dan Hawa nih, naikin tuh nada nggak apa-apa untuk narik perhatian dia. Nggak termasuk label. Jadi yang salah pertama kakak ganti cerita Alkitab dengan nama anak itu. Yang kedua, kalau kita terlihat marah, itu justru kasihan ke anak tuh. Jadi jangan memarahi anak. Karena gini Kak, anak ngobrol itu berbagai faktor. Pertama mungkin dia cari perhatian. Dan paling banyak ini nih, cari perhatian. Yang kedua mungkin dia gaya belajarnya harus sambil ngomong. Atau mungkin dia ada ADHD, ada special needs, memang anak aktif dan lain-lain. Kita nggak boleh melabel anak dia ribut, dia berdosa, dan dia kayaknya udah, karena kan gini, kita ngerasa terganggu karena dia mengganggu teman-teman yang lain. Nah, kita harus membiasakan diri bahwa anak ngomong, ngobrol, zaman sekarang, itu bagian dari bagaimana dia gaya belajar, cara dia belajar. Jangan-jangan dia ngomong itu dia membahas yang kakak ajar loh. Si kakak cerita ada yang ngomong, ih, itu kan Adam yang kakak itu masukkan, dia ngobrol sama temennya membahas yang kakak ngajarin, yang kakak ajarin. Artinya which is itu good, dia menyimak dong. Nah, cara anak belajar beda-beda, kita perlu teliti kenapa anak itu begitu. Tapi yang kakak lakukan menurut saya itu kreatif, kakak samperin untuk ngasih tahu ke dia, perhatikan kakak ya, nggak termasuk label anak kak ya. Jadi tinggal jangan sampai ganti-ganti toko Alkitab, kita nggak boleh otak-atik tuh kisah yang di Alkitab. Jadinya berbahaya karena kalau kita salah ajar, anak akan terima itu sebagai kebenaran. Oke, makasih Kak. Boleh lanjut dulu Kak? Ya, silakan lanjut dulu Kak. Lanjut dulu ya karena masih banyak nih materinya. Nah, selanjutnya Kak, website yang kedua kakak catat dulu aja ini. Namanya www.magnific.com. Saya akan tunjukin tampilannya. Kita sudah 2 website. Di website ini kakak, ini tuh bagus banget ya. Dia tuh agak mirip Google, agak mirip Free Bible, tapi gambar-gambarnya lebih modern ya. Saya besarkan dulu Kak. www.magnific.com. Saya besarkan dulu Kak. Nah, Bible. Oke, terlihat Kak? Terlihat ya. Kakak tinggal cari di search kata kuncinya, misalnya Noah Picture Bible gitu. Cari aja gambarnya, maka dia akan tunjukin gambarnya. Dan gambarnya modern, kayak gini nih. Bagus banget gambarnya. Kakak tinggal
pilih yang tidak ada mahkota kuning. Kalau mahkota kuning itu harus berbayar. Ya, kakak tinggal ketikkan cerita Alkitab yang kakak mau. Misalnya Jesus Picture Bible misalnya, ya kartun kita mau tinggal cari. Dia akan tunjukin gambar-gambar yang bagus. Misalnya prodigal son ya, perumpamaan anak yang hilang. Harus bahasa Inggris ya kak. Kalau yang agak bingung bahasa Inggris kakak tinggal Google saja. Parable Prodigal Son Bible. Ada pilihan-pilihan gambar yang menolong untuk visualisasinya lebih modern. Ini bagus, tinggal kakak pilih. Bagus, bagus kak. Modern gambarnya ya. Cakep-cakep ini. Itu alamat websitenya yang tadi. Ya, saya nyalakan dulu. Kalau kakak catat dulu, meskipun nanti materi akan saya kirim, tapi buat jadi catatan pribadi boleh dicatat. Oke, saya lanjut dulu. Selanjutnya kak, kita akan ke gimmick, yaitu Meta AI yang ada di WhatsApp kakak. Sekarang silakan kakak masuk ke Meta AI yang ada di WhatsApp. Kakak kalau buka WhatsApp kakak, di situ ada Meta AI. Kakak lihat logonya yang warna ungu dan biru, ya. Ungu dan biru, dia ada di WhatsApp. Tampilannya ada di pojok-pojok seperti ini kak ya, di pojok kanan, pojok kiri. Silakan diklik. Sudah bisa diklik kakak? Nah, sekarang kita tes nih. Untuk pembukaan, kakak mau tunjukin gambar apa ke anak-anak? Sekarang kita masuk ke penerapan aplikasi. Kalau kisah anak yang hilang, aplikasinya mungkin anak yang egois. Contoh ya, anak egois tuh, nggak mau taat sama papa mama nih. Anaknya ninggalin papanya kan, egois. Mungkin anaknya dia kan berfoya-foya. Jadi coba kakak ketik di yang khusus anak yang hilang ya, di Meta ya. Berikan gambar anak yang menerima harta dari papanya. Klik langsung enter. Kak Aglis misalnya Esther, mau aplikasinya tentang apa tuh penerapannya? Cari aplikasi yang ke anak-anak langsung realnya. Lalu mungkin ada yang kisah Yunus di perut ikan. Yunus nggak taat sama Tuhan. Dia lari dari panggilan. Anak ada nggak ya yang juga mungkin nggak mau dengar-dengaran sama papa mama? Tulis, berikan gambar anak yang melawan perintah papa mama. Wah, gitu ya kak ya. Lalu klik, maka akan muncul banyak gambar. Monggo silakan kenalan dulu sama Meta AI. Yang berhasil boleh ditunjukkan ke layar. Wah, kakak jadi menambahkan ya, tadi Kak Eleora ya yang nanya apa Kak? Saya lupa yang nanya soal PPT. Kakak bisa masukin gambar-gambar ini sebagai aplikasi di PowerPoint. Jadi tidak hanya gambar cerita Alkitab, tapi gambar aplikasi. Kebayang ya Kak ya, gambar yang relevan dengan kehidupan anak. Ada yang berhasil Kak William? Coba tunjukin kayak Kak William udah senyum-senyum sendiri. Boleh Tadi Kak tunjukin? saya lihat punya Lause Evi tadi lucu. Tapi yang punya saya tadi Kakak apa Kak William gambarnya? tadi saya minta buat gambar tentang seorang anak yang ketika tidur dipanggil orang tuanya, namun anak tersebut bingung. Cuma dia nggak munculin gambar. Oh, ada tulisan ini nggak? Berikan gambar. Kakak kasih perintah berikan gambar nggak? Berikan gambar. Saya bilang, Ya tambahin aja berikan gambar. Maka dia akan kasih gambar. Kak Jessica kayaknya udah mau nunjukin apa tuh? Berhasil kah Kak Jessica? Berhasil, Kak. Nah, lucu gambarnya.
Sesuai sih Kak dengan yang ini diperintahkan. Sesuai lucu ya. Kak Evi kayaknya juga mau berbagi. Monggo, silakan. Evi nyari apa tadi? Tadi saya cari anak yang egois, foto anak yang egois. Lucu Kak, gambarnya dapat. Iya. Bagus-bagus ya, kakak tinggal explore. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Kak Penny? Saya buatnya gambar cerita Alkitab tentang Zakheus, tapi dia munculnya itu seperti apa ya? Dia bukan gambarnya itu bukan yang kayak zaman dulu, tapi lebih ke zaman Iya, zaman modern. sekarang ya. Nah, Jadi saya usul anaknya, betul. anaknya Iya. seperti anak-anak pakai baju dan celana pendek terus manjat Iya. pohon gitu. Saya usul kalau cari di AI gini, cari gambar yang aplikasi aja Kak. Jadi jangan cerita Alkitabnya. Cerita Alkitab pakai yang di freebible.org itu. Tapi kalau kakak mau cari yang Alkitab, tambahin yang ada di Alkitab. Jadi saya pernah berikan cerita Yusuf yang ada di Alkitab, gitu. Maka akan keluar kurang lebih seperti di zaman-zaman dulu ya. Nah, kakak ini saya kasih toolsnya juga, kakak bisa baca promnya. Nanti saya akan kasih semua materi ini. Nah, saya pernah ngajar Kak cerita Paskah, kisah si Lurik. Si Lurik tuh cerita zaman dulu, gambarnya jadul, cuman hitam putih, tentang seorang bapak yang punya ayam. Lalu karena jadul, saya buat pakai Meta AI Kak. Saya berikan gambar seorang bapak yang memiliki ayam. Lalu kakak, kalau kakak perhatikan PowerPoint ini ya, saya tuh pakai back sound, suara latar. Semoga terdengar ya, ini back soundnya. Ada suara yang audio visual. Begitu bapak, seorang bapak yang memiliki ayam, begitu ya. Nah, seterusnya. Ayamnya disayang adik-adik. Tiba-tiba suatu kali ayamnya pergi ke satu desa adik-adik. Ternyata itu ada api, ada kebakaran. Apa yang terjadi? Saya kasih efek suara api. Ayamnya adik-adik terbakar, hampir terbakar. Ternyata dia ke situ cari anak-anak. Dia melindungi anak-anak. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, ayamnya jadi ayam bakar adik-adik. Aduh, ini lapar jadinya. Jadi ternyata ayam itu mati untuk melindungi anak-anaknya. Akhirnya ayam itu anak-anaknya selamat, tapi sedih ayamnya harus mati karena dia sayang sama anak-anak. Pak Medi jadi ingat Tuhan Yesus yang berkorban mati buat kamu dan saya. Bla 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 bla. Jadi cerita pengorbanan dengan cerita ilustrasi. Ya, kita bisa pakai background dan lain-lain. Jadi itu sangat menarik kakak. Dengan menggunakan Meta AI. Kakak bisa buat gambar sendiri. Kalau kakak lihat yang saya jadi bebek tadi, ada bebek tersesat di buaya, itu semua gambar dari AI. Ya, kita bisa explore. Kita sudah dari benda sekitar, website ada 2, ya, bisa menggunakan Meta AI. Lalu kita bisa menggunakan role play, ada drama-dramaan. Kita coba anggap bayangkan ini imajinasi ketika onsite ya Kak ya. Ini saya belum ada skrip, kita langsung tembak. Nah, cerita Ananis dan Safira ya. Nah, Kak Medi mau ceritain sama kalian sebuah kisah tentang ada seorang suami nih. Suami itu namanya Aglis. Wah, Bapak Aglis ini punya tanah yang banyak. Dia punya istri namanya Suci. Coba nih, Pak Aglis dan Bu Suci, coba ngobrol. Kasih tahu adik-adik di sini. Kalau kalian tuh punya banyak tanah, silakan. Hai sayangku, gitu. Boleh ya? Sayangku, tanah kita banyak loh. Wah, iya, kita mau tanami apa ya? Atau kita mau Tanamin. bangun rumah yang banyak untuk kos-kosan? Gimana? Wah, Gimana? Mau? sebentar. Ibu Suci dan Pak Aglis. Ini saatnya untuk beri persembahan kepada Pendeta William nih. Nah, di iya. GKI Pekanbaru. Tapi sebelum kasih persembahan adik-adik, ternyata mereka mau jual tanah mereka. Kita lihat nih,
Wah, Lanjut ya. Oh, kita jual tanah yuk. Lanjut. iya. Kita mau kasih persembahan ya. Tapi Pembangunan gereja iya, kita. tapi sayang Mau kalau jual berapa semuanya. ya? Tuh, 1 peta Wah, atau 2 peta? jual semuanya tapi jangan kasih semuanya. nah nih adik-adik ya, belum ada skrip sudah licik nih bapaknya ini adik-adik ya. Wah, jual tanahnya itu ke Ko Arifin nih, yang paling kaya di situ tuh. Wah, silakan ke Kak Arifin, jual tanah ke Ko Arifin. Kok Arifin mau jual tanah? Mau kasih berapa? Boleh. Berapa? Tanahnya di Tanjung Datuk tuh loh, Pak. Berapa nilainya? Ada Berapa 1 nilainya? hektar. Oh, mau buka harga berapa? Berapa ya? Kalau kita jual berapa? 1 miliar lah. 1 miliar. Terus kita kasih ke gereja berapa? Nanti Koko Arifin jangan bikin harganya 1 miliar ya. Ya, aman tuh nanti tak kasih. Akhirnya Ko Arifin. Apa itu? Wah ini adik-adik perhatikan deh. Kak Arifin langsung ke tanahnya langsung nih, langsung di belakang rumah nih. Wah, langsung bergerak Kak Arifin. Akhirnya Kak Arifin transfer ke Pak Aglis dan Bu Suci. Saatnya Pendeta William datang sama mereka untuk tagih janji nih, katanya mau kasih perpuluhan nih. Semua. Silakan Pendeta William. Wah, halo Pak Aglis. Kemarin saya dengar Bapak mau memberikan persembahan nih ke gereja. Iya Pak Pendeta. Ini kami berdua sudah jual semuanya. Ini kami berikan ya. Semoga bisa dipergunakan untuk pelayanan di gereja kita ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Tapi saya mau tanya nih Pak. Apakah ada isi hati Bapak yang sedang Bapak pikirkan? Waduh, nggak ada ya. Bilang 1 M, kok cuma persembahan 500? Waduh, tahu juga ya ketahuan. Tahuan kan? Adik-adik, Bohong sama Tuhan. adik-adik perhatikan deh. Pendetanya bisa tahu nih apa yang jadi isi hati Pak Aglis dan Bu Suci. Kak Medi punya cerita mirip persis kayak gini. Persis ya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tepuk tangan dulu buat Pak Arifin, Pak Aglis, Bu Suci dan Kak William nih ya. Kak, role play seperti tadi. Biasanya kan kita cuma Paskah sama Natal. Kenapa kita nggak bikin tiap minggu? Ya, supaya berkesan buat anak-anak kita. Dan role play seperti ini kakak, itu kayak kakak-kakak yang baru saya lakukan memang kreatif banget. Dan syaratnya dalam proses kita mau role play kakak, ini nih cuman 1 nih. Nah, coba kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Gila. Berani gila. Berani Berani gila. gila. Berani Urat gila. malu putus, muka tebal hati suci. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Tujuan dari semua ini supaya masuk ke long term memory anak-anak. Baik, siap kita move on ke selanjutnya. Nah, kakak-kakak, berapa banyak yang sudah berhasil download Snapchat di sini? Boleh raise hand atau kasih love. Oke, Kak Tabita, Kak William. Oke. Nah, saya akan kasih contoh untuk apa sih Snapchat ya, kakak-kakak ya. Saya sudah terlihat slide saya, Kak. Saya kasih background, Kak. Ini backgroundnya bunyinya gini. Ini background ya, suara latar. Terdengar ya, Kak ya? Ini suara latar. Lalu ini videonya. Videonya saya sudah rekam. Saya bikin skripnya. Saya lupa ini paling 14-15 detik. Ada Bapak, saya sendiri, saya jadi berkumis. Tapi saya kasih jeda. Ya, kita lihat dulu. Maydi, kamu harus ambil barang papa Jeda, ada di saya kasih jeda. kamar. Tolong papa nak, papa minta tolong. Jeda lagi, saya ada jeda. Obat papa tolong ambil. Anakku, kenapa kamu terus melawan perintah papa nak?
Nah, gitu ya Kak ya. Jadi ada background sama ada video. Kalau digabungkan di slideshow, kalau di PPT jadi kayak gini. Saya akan dialog sama papa saya. Maydi, kamu harus ambil barang papa ada di Nggak kamar. mau, aku lagi main Roblox, nggak mau. Tolong papa nak, papa minta tolong. Emang barangnya apa Pak? Obat papa tolong ambil. Nggak mau, aku mau main game. Anakku, kenapa kamu terus melawan perintah papa nak? Biarin, Bang. Bah, adik-adik, ada nih anak mirip Kak Medi lagi mukanya ya. Gak taat sama papanya. Aduh, gitu ya Kak ya. Jadi dengan menggunakan Snapchat itu akan jadi sangat menarik. Nah, bagaimana caranya? Saya lagi dulu, ini dia ke Snapchat. Kakak masuk ke aplikasi Snapchat sekarang, ya. Buka Snapchatnya. Kalau yang dari handphone keluar sebentar, nggak usah keluar live dari Zoom-nya ya. Keluar masuk aplikasi, klik Snapchat-nya, lalu kakak perhatikan cari yang ada ini nih Kak, ya. Cari yang ada tanda search di atas ini nih. Nah, kelihatan ya, ada tanda search di sini. Lalu kakak ketik mau jadi gimmick apa untuk opening. Kita masih konteks isi memang, tapi kira-kira untuk opening atau untuk aplikasi, terserah ya. Mungkin kakak kalau cerita anak yang hilang mau jadi uang. Kakak ketik di sini coin atau money, ya. Bahasa Inggris ya, money. Atau coin. Ya, coin harus bahasa Inggris ya, Kak. Lalu kakak akan berubah jadi coin. Akan ada filter di muka kakak akan berubah. Misalnya saya di sini crying ya, saya ketik crying. Lalu muka saya akan jadi gini, Kak. Karena filter. Bisa dia tidur jadi landscape seperti yang di kanan ini. Ya, ini landscape. Bisa juga portrait berdiri. Kalau sudah, kakak record, kakak pencet nih yang bulat ini nih. Ini dipencet aja. Nanti dia akan terekam sampai sebanyak mungkin. Lalu kakak klik di kiri bawah save to gallery atau memories. Maka dia akan tersimpan di galeri kakak. Nah sekarang yang pertama kakak harus temukan dulu idenya apa. Kakak mau jadi apa? Jadi ikan, fish bisa. Ya. Esther ada crown mungkin mahkota. Coba cari bantal, pillow. Misalnya Kak Rita mau jadi bantal dalam versi video. Ketik aja pillow, double L. Kak Evi mau jadi toples atau mau jadi apa ya, silakan masuk ke Snapchat dan explore. Saya kasih contoh sekali lagi ya. Halo teman-teman dari AO Kids, Sekolah Minggu AO. Hah? Ada siapa tuh? Aku. Kak Medi? Iya, aku Medi. Kamu siapa? Iya, aku Terpas. Terpas apaan? Telur pasca. Tepas. Tuh gede banget mulut aku Kita ya. mau belajar tentang pasca, bukan telur. Oh ya? Bukan tentang aku, bukan tentang telur. Wah, ya udah deh. Tentang apa dong? Tentang Tuhan Yesus. Oh, siap. Aku mau denger. Adik-adik sekolah Minggu AO juga di sini. Pintar Dengerin ya. adik-adik di sini. Oke, AO Kids, Sekolah Minggu AO. Nah, adik, hari ini kita belajar mau pasca, bla 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 bla. Nah, ini beberapa contoh lagi. Ini saya cari sheep domba. Halo teman-teman, aku domba yang lagi main nih sama teman-teman. Waduh, siapa itu bapak-bapak lagi bawa anaknya? Aduh, Ada bapak, ada anak, ada domba. Cerita apa ya adik-adik? Mari kita lihat ya Alkitab. Ya, dan seterusnya bisa jadi kakek, bisa jadi api, ya bisa jadi ini. aku nggak berharga karena rambut aku kamu berharga. keriting. Ya, Aku kenapa? jelek. Kamu berharga. Medi,
Iya, aku Kenapa jelek. ini? Kak Medi, aku sedih Kak Medi, karena aku gendut nih lihat pipiku. Aku nggak berharga banget, Kamu beda sama kenapa? teman-teman Nggak aku yang tahu. lain. Udah, jangan nangis. Aduh, ini siapa lagi? Aku sedih Kamu juga, nggak berharga. berharga Kenapa Kak emang? Medi. Oh iya Ini juga. mata aku besar. Udah. Kamu Takut. berharga ya. Nggak usah bikin Ih. gitu ya. Nah gitu ya Kak. Jadi pesan-pesan yang kita mau sampaikan ke anak-anak, jadi visualisasinya jadi kuat ya. Nah ini salah satu kakak saya, dia 60 tahun tapi masih mau ekspor tentang teknologi. Nah kakak-kakak, untuk anak-anak digital hari ini, dengan kita menggunakan visual audio yang hidup seperti ini, menarik Kak. Sangat menarik. Kita coba ya, praktek ya kakak-kakak. Kenalan dulu sama Snapchat. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga, monggo saya kasih waktu, silakan. Boleh dicoba Kak, Snapchatnya silakan kakak. Kalau bingung ide, boleh resen, saya bantu untuk kasih kata bantunya apa. Tinggal cari di Snapchat ya, monggo. Kirim ke Kak Aglis kah? Kalau sudah, biar saya juga bisa cek. Kak Aglis bisa forward saya karya kakak-kakak. Nanti Kak Aglis kirim saya, nanti saya akan putarkan di WhatsApp. Oh iya, boleh dikirim ke saya ya. Snapchat, lalu bikin karya kakak, openingnya atau isinya tapi dalam bentuk video. Nah, nanti kakak bisa putar, masukin di PowerPoint kakak. Saya skip ya Kak Medi, nggak di sini nggak bisa download Snapchat. Oh iya, aman Kak Rita, di Cina agak ketat ya. Puji Nggak Tuhan jadi. bisa Zoom ya Kak. Iya. Untung Jumnya aman. Iya, Zoom aman. Nanti pulang ke Indo Kak Rita. Iya. Kalau Free Bible ini kita sudah sering pakai sih. Kalau Magnific saya baru tahu juga. Thank you ya Kak Medi. Thank you Di Kak. Snapchat Nah, saya coba ke betul. Terus Indonesia. Free Bible yang ada, Kak Rita bisa insert back sound. Nah, saya sudah download ada 40-an background gratis ya, Kak. Kakak udah tinggal insert-insert ke PowerPoint. Saya sudah kirim Oh. di Kak Agnes ya. Sama sudah kadang kirim. kami pakainya komik Alkitab itu. Saya ambil komik Alkitab, saya screenshot karena komik Alkitab juga kadang bagus gambar-gambarnya. Betul. Tinggal kakak masukin background. Saya sudah bantu, saya sudah download. Tinggal kakak insert background itu di dalam PowerPoint. Jadi hidup. Wih, keren. Oke. Thank you Kak Medi. Jadi audio visualnya dapat. Thank you. Saya tunggu yang lainnya. Saya kasih waktu 10 menit. Monggo. Berarti Kak Megi bukan hanya di Ya. sekolah aja yang interaktif ya. Sekarang di sekolah minggu pun wajib interaktif ya. Betul loh, Sofina. Kan anak-anaknya sama ya. Culture anak-anak kita tuh sama gitu. Gen alpha yang kalau pola dulu kan kita ngajar satu arah masih efektif ya. Dengerin kakak ya, dengerin Lause ya. Anak-anak sekarang menantang Lause. Mereka kalau ada yang di pikiran apa dia langsung ucapkan. Jadi perlu Iya, interaksi. dan Kak Megi sambil nunggu teman-teman yang lain kan izin sharing sebentar. Seperti Monggo. contoh misalnya seperti tadi yang ditanya Laus Elvi, saya belum puas sih jawabannya gitu ya. Karena di baby class atau biasanya TK ke bawah ya, kalau kita bilang sih PAUD ya. Itu kayaknya bentuk kalau dia lausenya itu bercerita dengan ceramah kayaknya kurang efisien gitu ya. Tetapi dengan adanya pelatihan ini, kayaknya ini sangat membangun dan menginspirasi banget. Kenapa? Karena lause-lausenya itu semakin diperkaya dengan perkembangan digital sekarang. Ini kan udah masuk nih semua interaktifnya gitu ya. AI-nya pun udah masuk. Jadi memang ini sangat menolong sih. Thank you apresiasinya Lause Vina. Siap Lause Eleora. Silakan pakai Snapchat. Sambil ngecas silakan. Kalau sudah kakak-kakak kirim ke Lause Aglis.
Nanti kita akan coba lihat karya kakak-kakak di WhatsApp. Saya juga sudah buka web WhatsApp, jadi saya bisa share langsung. Kak Medi, saya tanya ya, kan kelas yang Loso Evi bilang itu kan kelas kami. Usianya itu dari Batita, dari baby lah. Mungkin dari ada yang berapa bulan ya Loso Evi ya, sampai ke maksimal 5 tahun. Nah, biasanya kalau saya cerita, saya itu suka ajak mereka interaksi. Memang kebanyakan saya pakai slide kan. Cuman kadang saya pakai apa seperti ekspresi gitu kan. Kalau coba sedih gimana sedih. Nah, itu kalau untuk anak-anak sekecil itu apakah masuk ya? Soalnya biar mereka fokus, biar mereka bisa ini. Kalau enggak mereka ya itu kadang ribut sendiri di belakang. Apalagi kalau ada mamanya, ada kakaknya kan. Wah, itu rame. Iya, iya, Nah, iya. jadi makanya di kelas kami yang di kelas dari PAUD ini, kami biasanya memang pakai slide. Dan itu memang berusaha ekspresi wajah kami itu kalau lagi sedih, lagi marah, kan, lagi takut gitu ini. Atau kami pancing nih, coba-coba gimana kalau lagi nangis. Nah, kayak gitu-gitu oke nggak ya kalau untuk anak sekecil itu loh saya? Siap, kalau cerita. Kalau menurut saya oke, tergantung apa yang diceritakan. Kalau memang tidak ada poin harus sedih, harus ketawa, harus itu ya nggak perlu dipakai. Ada. Biasanya kita Ya, sambungin, misalnya itu. ya. Kalau nyambung it's okay. Malah saya usul memang usia-usia batita, balita dan bayi itu kan dia perkembangan motoriknya masih berproses ya, dan semakin dia dapat experiential learningnya, dia dilibatkan, ada motorik, maka bagus. Jadi saya usul misalnya kalau kita menceritakan Daud dan Goliat, umban dan batu. Kakak mau batunya misalnya. Adik-adik, coba maju Brian, Jessica. Sini pegang batunya. Biar dia bergerak. Anak itu nggak betah kalau dia duduk diam. Jadi biarkan dia, kita kasih makan gaya belajar dia kinestetik, bergerak, maju, dan motoriknya juga. Kalau ada yang nggak mau maju, kita samperin. Nih, sini sama. Iya udah sama mami nggak apa-apa. Tapi pegang ini nak. Wow, baru cerita. Jadi dalam proses itu, adik-adik, ini bangsa Israelnya ketakutan. Ayo semua jadi takut. Ini takut. Oh, Goliatnya besar. Misalnya gitu ya. Itu perlu justru Kak. Jadi di 15 menit yang ada maksimalkan. Dan memang habis itu kita yang lelah ya. Karena seluruh energi maksimal di situ. Tapi object lesson dengan ada alat peraga membantu untuk anak masuk ke memorinya. Dia akan ingat itu Kak. Dan selalu ulang-ulang tentang Tuhan. Daud bisa mengalahkan Iya, Goliat karena ada Tuhan dan kayak gitu-gitu itu. iya Jadi kita sangat emang setuju. terapkan berulang-ulang. Kadang ini Bagus. kita kan pernah pakai boneka tuh Kak. Tapi ada beberapa anak yang takut pula sama boneka. Ada yang seneng, ada yang takut. Jadi kita makanya Ya, kadang bawa alat peraga milih-milih. Ada yang ya, nangis lihat betul. bonekanya malah. Iya, Betul. agak bingung. Betul. Tapi Betul. Jadi ada anak-anak trauma badut dan lain-lain ya. Tiap anak punya hmm, pengalaman beda-beda. Nah, saya usul kalau makanya untuk iya kelas tapi kecil, eh, izin untuk yang kelas kecil, hindari yang kekerasan, ya. Kalimat-kalimat yang tidak ramah anak ya Kak. Kayak tadi kepala bocor. Siapa tadi tuh ya? Kalau kelas kecil banget, agak serem Kak. Jadi bilang aja, sakit, dilempar iya. batu sakit. Itu lebih ramah anak. Pemilihan kalimat yang Oh, kita harus hati-hati. Karena kan fokusnya bukan itu pesan utamanya. Ya, jadi Kak Endra sudah jelaskan. Berarti Ada yang sudah berarti berhasil? berarti Ya, lose gimana? peraganya itu kan harus dirinya sendiri gitu ya, losenya sendiri. Tapi jujur Li, kalau di PAUD karena saya juga ada sekolah PAUD ya Pak ya, Kak Medi. Jadi memang di PAUD ini itu harus memang tantangan lebih berat dan lebih capek karena kita harus menyiapkan materi-materi yang bisa menginspiratif mereka supaya mereka diam. Jadi minggu lalu saya lihat Lau Selvi sibuk jaga pintu. Jangan keluar gitu. Ya kan jadinya kita capek sendiri gitu. Apakah pertanyaan saya apakah sama waktu kita membawakan cerita di kelas balita itu dengan PAUD yang di sekolah? Biasa kami selalu ada gerak kasih PR-PR motoriknya, psikomotoriknya gitu ya Pak ya. Pertanyaan bagus. Harusnya sama lah, Ustaz. Cuman karena memang di gereja kita nggak punya ruang-ruang seperti di sekolah ya. Waktu di sekolah lebih banyak ya. Jadi memang apa yang diajarkan di sekolah kita benar-benar padatan kalau kita bisa kembangkan kurikulum dan metodenya di gereja. Sangat bisa. Malah ya, saya usul ada parents guide-nya ya. Jadi orang tua bisa
juga punya catatan firman Tuhan apa yang dipelajari di gereja, diulang lagi di rumah. Misalnya minggu ini belajar tentang peduli sama orang, sama seperti Tuhan peduli, gitu ya. Ada PR-PR yang apakah anak ini sudah peduli sama mbak di rumah, sudah peduli sama mami papi, kayak gitu-gitu loh, kayak ada catatan-catatan untuk anak mengulang kembali apa yang dia pelajari di gereja. Sama seperti sekolah sebenarnya. Dan memang 3 lembaga ini tuh jadi satu tim untuk mendidik anak-anak. Dan tapi kemudian kita di gereja kan fokusnya ke spiritual ya, kakak-kakak SQ tadi tuh, spiritual quotient. Sementara sekolah kan di IQ. Syukur-syukur di PAUD dasarnya biblical, jadi agak mirip tuh sama sekolah minggu. Jadi jawaban saya sama aja kalau Sofina. Sudah ada yang masuk Kak Aglis, by the way? Belum Kak. Barangkali mungkin jika nanti belum ada yang masuk, mungkin nanti kita kasih kesempatan Selasa buat dulu mungkin video singkatnya gitu, nanti dikirim ke saya. Iya, Mungkin nggak di waktu ini, iya, nanti saya kirim ke Kak Medi, nanti kasih boleh. masukan, saya kasih lagi ke teman-teman, begitu kali Kak. Oke, sambil kalau gitu aman kalau saya lanjut, kakak-kakak masih Ya, bisa ya aman, mengikuti? bisa. Aman ya, saya lanjut ya, kakak ya. Nah, saya kasih PR ke kakak-kakak untuk latihan. Kakak latihan, saya tulis dulu deh. Saya kasih PR ke kakak-kakak untuk mencari gimmick. Bentar, saya catat gimmick opening dan aplikasi menggunakan Snapchat. Ini PR ya Kak ya. Sebentar, saya share dulu. Ini PR buat kakak-kakak di rumah. Saya tunggu untuk dilakukan ya. Sambil sekarang juga mencoba. Jadi ada 2 video kakak mencari gimmick pembukaan dan aplikasinya ya pakai Snapchat. Jadi ada 2 video. Kakak latih aja terus, coba latih. Oke, saya lanjut. Ini juga PR ya. Ya, pakai benda di sekitar, Meta AI gabungin sama Snapchat. Ya, nanti kita akan coba. Saya lompat dulu ke gimmick selanjutnya ya Kak ya. Nah, gimmick selanjutnya, kalau kakak menggunakan handphone, coba kakak buka handphone. Di handphone itu ada voice memo atau voice recording. Voice memo atau voice recorder. Di situ kakak bisa merekam suara kakak. Ada kakak. Jadi dia ada logo merah gitu yang jadi... Nah, dia kayak gini nih Kak, ada logo merah yang bisa diklik sebentar. Maka dia akan bisa record suara kita. Ini tuh harusnya merah, cuma karena saya blur, harusnya merah nih Kak. Ya, merah tuh. Waktu kakak klik, kakak bisa merekam suara yang dipakai sama wartawan-wartawan. Nah, saya pernah buat Kak, ya, waktu yang ini nih. Saya kasih sound effect di sini. Terus saya pakai variasi suara Kak. Saya bacain ayat ini, Kejadian 3. Kakak waktu ngajar pakai variasi suara. Contoh ya, adik-adik, ular itu berkata kepada perempuan itu. Wah, adik-adik, ular bilang gini nih. Ular itu bilang gini, adik-adik. Bantulah Allah berfirman. Semua buah pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saya sudah rekam suara perempuan pakai voice recording. Suara istri saya sudah rekam dari voice recording. Saya insert di PowerPoint-nya, Kak. Jadinya Hawa jawab gini nih, ayat 2. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu adik-adik Hawa memakan buah itu. Wah, gitu ya, jadi bisa nyambung. Dengan menggunakan voice recording, maka ada variasi suara yang nggak cuma suara kita Kak, suara yang kita sudah rekam, bisa jadi suara opa juga. Halo adik-adik semuanya, opa sekarang kayak gitu ya, kita bisa memainkan variasi suara dalam kita mengajar. Itu public speaking.
dan itu akan jadi jauh lebih benar. Gitu ya kakak ya, itu pakai voice memo. Jadi ada banyak teknik-teknik yang saya bagikan malam ini. Saya akan bagikan teknik terakhir sebelum saya selesai. Kita akan selesai di jam 9. Ada studioid.com, kakak ini websitenya. Saya akan kasih juga ke kakak-kakak. Di Studio ID ini kakak-kakak, kalau kakak masuk ada tampilannya kayak gini nih kak, perhatikan. Kalau kakak-kakak lihat di kanan, saya tinggal kasih tulisan di sini. Halo adik-adik, ada yang tahu kisah ini gitu ya. Lalu masukin foto kakak di sini ya. Nanti tutorialnya akan saya kirim juga ya. Masukin foto kakak di add sini. Kemudian pilih nama laki-laki, tidak ada media, Andika, pilih bahasa Indonesia, lalu generate video. Maka dia akan hasilnya seperti ini, Kak. Kasih background dulu. Ada background. Halo adik-adik yang baik hati, hari ini kakak akan bercerita tentang suatu kejadian di mana ada sepasang suami istri yang tidak baik hatinya. Ada yang tahu itu siapa? Wah, suami istri yang tidak baik hatinya. Ini Pak Aglis Bu Suci bukan ya? Wah, bukan nih kayaknya. Coba kita lihat nih. Oh, Ananias dan Safira. Hatinya jahat. Kita lihat lagi adik-adik. Lalu saya tambahin lagi nih, polanya mirip. Jadilah seperti ini. Hahaha, betul sekali Kak Meidi, itu adalah Ananias dan Safira. Mari kita buka kisah para rasul pasal yang kelima ya. Cepat buka, jangan buka YouTube atau Roblox ya, hehehe, semangat. Nah, ini menarik banget Kak. Saya pakai ini di beberapa kali dan itu anak-anak semangat banget ya, mereka antusias sekali ketika proses itu. Ya, nah lalu kemudian saya terakhir ini Kak, masuk ke bagian penutup. Kakak kebayang ya, pembukaan sebenarnya itu, isi sebenarnya itu pakai free Bible, tambahin background, tambahin alat peraga sekitar, maka pengajaran kakak akan sangat baik. Musuh kita dua Kak, malas dan alasan. Semakin kakak rajin ngulik, semakin ada penasaran, semakin mau explore, maka akan semakin banyak senjata yang kita bisa gunakan. Di penutup Kak, jangan tutup biasa-biasa, tutup pakai refleksi. Pakai perenungan ya, dalam perenungan boleh kasih background seperti ini. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ayo pagi hari ini sungguh-sungguh berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kasih background untuk kita pengulangi dari firman Tuhan yang kita ajarkan ya. Misalnya kalau kayak gini, kasih background kecil dulu ya. Misalnya kan tentang Ananias Safira tuh, mereka nggak jaga hati ya. Nah, kita bisa kasih background yang saya udah kasih background ini Kak di sini. Kita tinggal play contoh ya. Saya background. Adik-adik, siapa di sini yang hatinya pernah jahat? Siapa yang hatinya pernah licik kayak Ananias dan Safira? Tuhan nggak suka lo dibohongin. Roh Kudus tidak suka. Waktu Ananias Safira bohong, ada akibatnya itu sama mereka. Mereka bohong sama Tuhan, sama Rasul Petrus yang ada di situ. Siapa yang mau sungguh-sungguh bertobat, minta ampun, lipat tangan kamu. Mari kita bertobat. Langsung doa. Jadi ada refleksi-refleksi yang juga anak-anak dapat firman Tuhannya gitu Kak. Pesan utamanya kita ulang sama-sama. Oke, 5 menit terakhir saya akan bagikan beberapa quotes buat kakak-kakak. Yang pertama Kakak dalam penutup kasih kesimpulan, kasih summary-nya, juga challenge anak, tantang anak untuk dia pulang dari sekolah minggu dia mau melakukan firman Tuhan itu. Kasih PR di rumah sama papa mama, bahas ya ini ya misalnya gitu, itu akan menolong. Ini bagus banget Kak. Saya ambil dari IG quotes yang ditulis oleh seorang pendeta dari Bandung. Yang suka kita nggak sadar, kata sibuk itu sebenarnya salah satu alasan praktis untuk menghindari dari hal-hal yang kita nggak bekerja. Dan itu salah satu sifat zaman now, malas. Dan ada banyak guru sekolah minggu malas persiapan. Aku berdoa di GKI Pekanbaru, guru-gurunya rajin ya, kayak. Maka mari kita produktif menyiapkan bahan pelajaran yang bagus setelah gali yang mendalam.
siapkan peperangan ini nih, materi PPT yang bagus buat Anda. Selalu punya ide, ya, berpikir lebih. Banyak cara bukan alasan. Punya kemauan, ya. Tuhan selalu pakai bukan yang mampu kadang, tapi yang mau. Maka ada hasilnya. Capek tapi bisa bikin bahagia. Ya, saya bukan lulusan IT kakak-kakak, tapi saya mau kasih yang terbaik. Saya lulusan STH, tapi saya mau kasih yang terbaik buat anak. Boleh baca yang keras musuh kita semua nih. Ya, kakak-kakak bilang gini yang kencang. Jangan malas, jangan alasan. Kasih tahu ke rekan-rekan satu dengan yang lain. Boleh buka suaranya. Jangan malas, jangan alasan. Jangan malas, jangan alasan. Jangan malas, jangan alasan. Semangat ya. Terus Jangan tambah gini. malas, jangan Dengar alasan. tuh, baca tuh kakak Medi. Malas, jangan Jangan malas, jangan alasan. Dengar Prim, dengar kata Kak Mimpi. Jangan malas. Kreativitas ada di Bisa lagi ini Kak dengan suara yang cari. kencang. 1, 2, 3. Kreatif. Kreativitas ada di sekitar kita. Ayo cari. Ayo cari. Baca lagi ini Kak. 1, 2, 3. Aplikasi saja harus terus diupdate. Maksimal fungsi. Apalagi kakak. Terakhir banget. Ibadah anak bukan tempat Saja pendidikan. harus terus upgrade agar maksimal fungsinya. Anak semangat. Jangan malas. Oke, kakak, saya akan tutup dengan satu ayat. Ada ayat firman Tuhan bagus yang relate sama materi kita. Firman Tuhan bilang ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus ya akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Pas 2 menit lagi, Kak Aglis, saya selesai. Tuhan memberkati kakak. Semangat. Oke, ya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Kak Medi. Terima kasih banyak. Yuk kita kasih tanda dulu ya.